Pokok yusannu ila akhirih. Jadi tadi dikatakan kan ya, boleh melakukan sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah rawatib qobliyah setelah sholat fardu. Nah, sekarang malah disunnahkan melakukan sholat sunnah rawatib qobliyah setelah sholat fardu. Contohnya, misal ada seseorang yang menghadiri tempat sholat berjemaah dan ternyata sholat berjemaah dimulai ya, maka dalam kondisi seperti ini dia disunnahkan melakukan sholat sunnah rawatib qobliyahnya nanti setelah melakukan sholat fardu yang dilakukan secara berjamaah ini. Au qarubat iqamatuha, atau saat dia hadir ke tempat sholat berjamaah, ternyata sholat berjamaah, sholat fardu yang akan dilakukan secara berjamaah itu hampir mau dimulai. Ya, lawistaghala bihaitsu lawistaghala biha yafutuhu taharrumul imam. Yang mana jika sekiranya dia masih melakukan sholat sunnah rawatib qobliyah, maka dia tidak akan mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan walaupun channel ini sangat sederhana tetap memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, seperti biasa kita belajar membaca kitab ya. Kali ini kita akan belajar membaca kitab Fathul Mu'in mengenai pelaksanaan sholat sunnah rawatib yang sholat sunnah rawatib qobliyah ya, yang dilakukan setelah mengerjakan sholat fardu. Sholat sunnah rawatib qobliyah itu kan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu yang sifatnya dilaksanakan sebelum sholat fardu ya. Nah, sekarang apabila sholat sunnah qobliyah ini dilakukan setelah sholat fardu, apakah boleh atau bagaimana? Mari kita akan baca bersama kitab Fathul Mu'in yang punya mungkin bisa dibuka di bab sholat sunnah ya, sholatun nafil. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu tambihun yajuzu ta'khirur rawatibih al-qobliyati 'anil fardih wa takunu adaan. Tambihun ini adalah satu peringatan. Ya juzu boleh takhirur rawatibih al-qobliyati, mengakhirkan sholat sunnah rawatib qobliyah, anil fardih, mengakhirkan dari sholat farduh, watakunu, dan ada sholat sunnah rawatib qobliyah tersebut adaan, yaitu berstatus ada. Jadi di sini jelas ya bahwasannya mengakhirkan sholat sunnah rawatib qobliyah setelah sholat fardu atau melaksanakan sholat sunnah rawatib qobliyah setelah melakukan sholat fardu itu hukumnya boleh, dan pelaksanaan sholat sunnah qobliyah tersebut dikategorikan atau tergolong sebagai ada. Sholat ada itu sholat yang dilakukan masih di dalam waktunya. Perbedaannya dengan sholat qadha ya. Jadi ada sholat itu ada yang adaan, ada yang qadhaan. Sholat ada, sholat qadha. Jadi kalau sholat ada itu seperti yang dikatakan tadi, ialah sholat yang dilakukan masih di dalam waktunya, sementara kalau sholat qadha itu dilakukan di luar waktunya. Jadi misalkan seperti seseorang yang melakukan sholat subuh pada jam 7 karena mungkin kesiangan ya, maka itu namanya sholat subuh yang dilakukan oleh orang tersebut dinamai dengan sholat qadha. Mengapa? Karena dilakukan di luar waktunya, di luar waktu sholat subuh, begitu ya. Nah, kalau sholat ada, saya katakan sekali lagi, itu sholat yang dilakukan di dalam waktunya ya. Nah, di sini sekali lagi dikatakan, saya tegaskan bahwa mengakhirkan sholat sunnah rawatib qobliyah setelah melakukan sholat fardu itu hukumnya boleh, dan statusnya ialah ada, tergolong pelaksanaan yang di dalam waktunya ya. Di dalam keterangannya, mengapa pelaksanaan sholat sunnah rawatib qobliyah yang dilakukan setelah sholat fardu ini dikategorikan sebagai ada, kita bisa baca keterangannya di dalam i'anatut talibinnya, ai li'anna waqtaha yadkhulu bidukhuli waqtil fardih. Karena mengingat waktu sholat sunnah rawatib qobliyah itu ialah mulai dari masuknya waktu sholat fardu. Jadi ketika masuknya waktu sholat fardu itu juga masuk waktu sholat sunnah rawatibnya, sholat sunnah rawatib qobliyah maksudnya ya. Kemudian wa yamtaddu bimtidadihi, dan terus waktu tersebut berlangsung, waktu sholat sunnah rawatib qobliyah ini terus berlangsung sampai berakhirnya sholat fardu tersebut. Jadi
karena waktu sholat sunnah rawatib qobliyah ini ialah mulai dari masuknya waktu sholat fardu sampai keluarnya waktu sholat fardu, maka ketika melaksanakan sholat sunnah rawatib, baik itu sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu, itu sah-sah saja. Jadi begitu ya. Kita lanjutkan. Waqad yusannu ka'an hadharah was-sholatu tuqamu aw qarubat iqamatuha bihaitsu law ishtaghala biha yafutuhu taharrumul imami fayukrahu syuru'u fiha. Waqad yusannu, dan terkadang disunnahkan mengakhirkan sholat sunnah rawatib qabliyah ya. Ka'an hadhara, seperti halnya seseorang hadir pada tempat sholat berjemaah, was-sholatu tuqamu, sementara sholat dimulai atau dilaksanakan, sholat berjemaah maksudnya ya. Au qarubat iqamatuha, atau sholat berjemaah tersebut hampir dilaksanakan, hampir dimulai. Bihaitsu la wishtaghala biha yafutuhu taharrumul imami, dengan sekira jika seseorang tadi masih melakukan sholat sunnah rawatib qabliyah, maka dia akan kehilangan atau dia tidak akan mendapati takbiratul ihramnya imam. Fayukrahu syuru'u fiha, oleh karena itu maka dimakruhkan melakukan sholat sunnah rawatib dalam kondisi tersebut. Jadi waqad yusannu ila akhirih. Jadi tadi dikatakan kan ya, boleh melakukan sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah rawatib qabliyah setelah sholat fardu. Nah, sekarang malah disunnahkan melakukan sholat sunnah rawatib qabliyah setelah sholat fardu. Contohnya, misal ada seseorang yang menghadiri tempat sholat berjemaah dan ternyata sholat berjemaah dimulai ya. Maka dalam kondisi seperti ini dia disunnahkan melakukan sholat sunnah rawatib qabliyahnya nanti setelah melakukan sholat fardu yang dilakukan secara berjemaah ini. Au qarubat iqamatuha, atau saat dia hadir ke tempat sholat berjemaah, ternyata sholat berjemaah, sholat fardu yang akan dilakukan secara berjemaah itu hampir mau dimulai. Ya, lawistaghala bihaitsu lawistaghala biha yafutuhu taharrumul imam. Yang mana jika sekiranya dia masih melakukan sholat sunnah rawatib qabliyah, maka dia tidak akan mendapatkan takbiratul ihramnya imam, begitu ya. Maka dalam kondisi seperti ini fayukrahu syuru'u fiha, maka dimakruhkan apabila masih melakukan sholat sunnah rawatib al-qabliyah. Karena tadi ya, dia dengan melakukan sholat sunnah rawatib qabliyah ini akan menyebabkan dia tidak mendapati takbiratul ihramnya imamnya. Karena begini ya teman-teman, ada fadilah tersendiri bagi seorang makmum yang mendapati takbiratul ihramnya imam. Ada penjelasan di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Yanalul ma'mumu fadlah takbiratil ihrami. Seorang makmum itu akan mendapatkan keutamaan takbiratul ihramnya imam idza hadarah ma'al imami, ketika dia hadir bersama imam, wastaghala biha ba'dahu basyaratan. Kemudian dia langsung melakukan takbiratul ihram setelah si imam ini selesai melakukan takbiratul ihram. Jadi langsung dilakukan setelahnya, secara langsung ya. Maka dengan seperti ini dia dikatakan mendapatkan takbiratul ihramnya imam, mendapatkan keutamaan takbiratul ihramnya imam ya. Falau ta'akhkharah walau yasiron, maka apabila terlambat, si makmum ini terlambat walau yasiron, walaupun hanya sebentar, fatathu al-fadilah, maka dia akan kehilangan keutamaan mendapatkan takbiratul ihramnya imam ya. Jadi misalkan makmum tidak langsung takbir ya, setelah imam takbiratul ihram, ternyata si makmum masih menunda, masih santai-santai, masih duduk-duduk, ternyata begitu ya. Apalagi tadi ternyata masih melakukan sholat sunnah rawatib qabliyah, maka dengan seperti itu dia justru tidak akan mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Maka yang seperti ini dia akan kehilangan keutamaan mendapati takbiratul ihramnya imam. Wala yadurru ta'akhurun yasirun linahwi taswiyati sufufi awis siwakih, dan tidak bermasalah apabila keterlambatan itu hanya sebentar, seperti misalkan si makmum masih merapatkan saf, masih meluruskan saf, atau masih melakukan siwak ya, ini tidak masalah. Jadi ketika imam selesai takbiratul ihram, Allahu Akbar, katanya si imam sudah selesai, ternyata si makmum masih meluruskan saf, masih siwak.
kemudian baru takbiratul ihram. Maka yang seperti ini tidak masalah. Artinya dia masih dianggap mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Ya. Kita lanjutkan fathul muinnya. Jadi itu gambaran ya, gambaran dari pelaksanaan sholat sunnah rawatib qobliyah yang disunnahkan setelah melakukan sholat fardu ya. Jadi tidak hanya boleh, ternyata ada kalanya melakukan sholat sunnah rawatib qobliyah ini disunnahkan setelah sholat fardu ya. La taqdimul ba'diyati alaihi li'adami dukhuli waqtiha. La taqdimul ba'diyati, tidak dengan mengedepankan sholat sunnah rawatib ba'diyah alaihi atas sholat fardu. Artinya apa? Tidak diperbolehkan mengedepankan sholat sunnah rawatib ba'diyah alaihi atas sholat fardu. Artinya kalau sholat sunnah rawatib ba'diyah itu malah tidak boleh. Jadi kalau tadi dikatakan sholat sunnah rawatib qobliyah boleh dilakukan setelah sholat fardu, kalau untuk sholat sunnah rawatib ba'diyah itu tidak boleh dilakukan sebelum sholat fardu. Jadi mesti setelah, untuk sholat sunnah rawatib ba'diyah mesti setelah mengerjakan sholat farduhnya, begitu ya. Mengapa dikatakan tidak boleh mengerjakan sholat sunnah rawatib ba'diyah sebelum melakukan sholat fardu? Li'adami dukhuli waqtiha, karena belum masuk waktunya sholat sunnah rawatib ba'diyah, begitu ya. Kalau kita baca i'anatul talibinnya, ai li'annahu innama yadkhulu bi fi'lil fardhi, karena waktu untuk sholat sunnah rawatib ba'diyah itu ialah mulai setelah mengerjakan sholat fardu. Jadi selama belum mengerjakan sholat fardu, maka waktu sholat sunnah rawatib ba'diyah belum mulai ya. Berbeda dengan sholat sunnah qobliyah tadi. Jadi kalau sholat sunnah rawatib qobliyah itu waktunya mulai masuknya waktu sholat fardu terus berlangsung sampai berakhirnya waktu sholat fardu. Jadi ngikut waktu sholat fardu, makanya diperbolehkan baik dikerjakan sebelum sholat fardunya atau dikerjakan setelah sholat fardunya, begitu. Itu perbedaan ya antara waktu sholat sunnah rawatib qobliyah dan waktu sholat sunnah rawatib ba'diyah. Wa kadza ba'da khurujil waqti 'ala aujahi. Begitu juga tidak diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah rawatib ba'diyah setelah keluarnya waktu sholat fardu 'ala aujahi, berdasarkan pendapat yang aujah, pendapat yang kuat ya. Jadi itulah teman-teman hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib qobliyah setelah sholat fardu. Jadi pada intinya melaksanakan sholat sunnah rawatib qobliyah setelah sholat fardu ada kalanya diperbolehkan, ini hukum asalnya, dan terkadang juga disunnahkan. Contohnya pelaksanaan sholat sunnah rawatib qobliyah yang disunnahkan setelah sholat fardu, yang sunnah dilaksanakan setelah sholat fardu, itu contohnya seperti yang sudah dikatakan tadi, yakni misalkan ada seseorang yang menghadiri tempat sholat berjamaah, sementara sholat fardu yang dilaksanakan secara berjamaah dimulai, maka dalam kondisi seperti ini dia langsung mengikuti sholat berjamaah ya, mengikuti pelaksanaan sholat berjamaah tanpa menyibukkan sholat sunnah rawatib qobliyahnya. Atau seseorang yang hadir pada tempat sholat berjamaah, kemudian sholat fardu yang akan dilaksanakan secara berjamaah hampir mau dimulai. Sekiranya apabila masih menyibukkan diri dengan melakukan sholat sunnah rawatib qobliyah, dia akan kehilangan atau dia tidak akan mendapati takbiratul ihramnya imam. Maka dalam kondisi ini melakukan sholat sunnah rawatib qobliyah hukumnya makruh. Yang sunnah bagaimana? Yaitu dilaksanakan setelah melakukan sholat fardu secara berjamaah tadi ya. Jadi itulah teman-teman pembahasan pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kajian yang sederhana ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.